Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dedi Mumtazul Umam dengan NIM 123190042. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemokan proyek akhir mata kuliah IoT atau Internet of Things. Nah, di sini proyek akhir kami adalah penerapan IoT dalam smart lighting menggunakan sensor ultrasonik dan monitoring lampu yang berbasis web. Nah, di sini proyek kami yaitu dengan kata lain adalah lampu jalan otomatis, di mana lampu ini akan menyala hanya ketika ada kendaraan yang mendekat dalam jarak tertentu, dan kemudian apabila kendaraan itu sudah di luar jarak yang ditentukan, maka lampu akan otomatis mati. Nah, dengan menggunakan alat atau perangkat ini, maka diharapkan nanti akan membawa keuntungan, yaitu konsumsi daya atau listrik yang digunakan pada lampu jalan akan semakin minim karena adanya sistem otomatis seperti ini, dan monitoring yang ada pada sistem ini bisa dilakukan secara real time. Oke. Nah, untuk alat yang kami gunakan di sini ada dua jenis, yaitu hardware dan software pastinya. Nah, untuk hardware kami menggunakan beberapa alat. Di sini ya, yang pertama yaitu sensor ultrasonik itu sendiri, di mana sensor ini akan mendeteksi objek-objek yang ada di sekitarnya dengan jarak yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah node MCU. Node MCU digunakan untuk microcontroller, dan yang kedua juga digunakan untuk menghubungkan WiFi dengan perangkat. Nah, untuk selanjutnya yaitu breadboard yang digunakan untuk merangkai atau membuat rangkaian dari alat yang kami buat atau prototype. Kemudian ada kabel jumper, ada LED pastinya untuk menggantikan lampu jalan. Kemudian ada resistor dan juga komputer atau laptop. Nah, untuk software yang kami gunakan ada dua macam ya. Yang pertama yaitu Google Firebase. Google Firebase di sini digunakan untuk menampung data atau sebagai database yang dapat menampilkan data secara real time atau disebut juga dengan real time database. Kemudian untuk software yang kedua yaitu Arduino IDE. Nah, ini digunakan untuk menjalankan perangkat cerdasnya. Nah, kemudian untuk alur kerja alat kami yaitu pada awalnya yang bekerja adalah sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini akan mencoba mendeteksi objek-objek di sekitarnya ada gerakan atau tidak. Nah, pada jarak yang sudah ditentukan. Apabila pada jarak tersebut ada objek yang dideteksi, maka sensor akan menerima informasi sinyal dari pergerakan tersebut, dan akan dipastikan apabila benar-benar ada objek di dekat situ, maka informasinya akan diteruskan ke sistem yang nanti menyebabkan lampu atau LED-nya akan menyala secara otomatis. Nah, kemudian ketika objeknya sudah tidak dideteksi atau di luar jarak yang telah ditentukan, maka lampunya otomatis akan mati. Nah, begitu.
Nah, untuk alur kerja sistem monitoring kami sebagai berikut. Yang pertama yaitu Node MCU atau microcontrollernya akan menghubungkan perangkat ke WiFi. Di sini kemudian selanjutnya dia akan mengirimkan data tentang status LED, apakah itu sedang menyala atau mati. Nah, data tersebut akan terhubung kemudian dan akan tersimpan di real time database, yaitu di Google Firebase yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya setelah data tersimpan di database akan dikirim ke website untuk ditampilkan datanya atau dilakukan monitoring. Nah, untuk penjelasan coding, nah ini untuk websitenya, untuk halaman indeks atau halaman utama. Jadi kita ada dua ini tampilannya. Yang pertama untuk controller sensornya. Di sini ada tombol untuk menyalakan sensor dan menonaktifkan sensor. Nah, data ini akan dikirimkan ke Arduino IDE dengan mengirimkan ini status LED on, LED off. Kemudian ada tombol untuk pergi ke real time monitoring. Nah, di sini akan dikirim ke history. Sini ya. Dalam history ini yang dilakukan pertama agar dapat terhubung adalah mengkonfigurasi Google Firebase. Di sini ada beberapa data yang harus diisi, diantaranya ada API key, kemudian domain autentikasi, URL dari database, project ID, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini dia akan mendeteksi data. Yang pertama deteksi yaitu database. Dia akan mengkonfigurasi database yang digunakan, yaitu Firebase. Kemudian dia akan mendeteksi LED status. Nah, di sini ada dua macam LED statusnya. Jika LED statusnya itu 1, maka sama dengan lampu akan menyala. Kemudian jika LED statusnya 0, maka lampu atau LED akan mati. Nah, kemudian selain LED status ada juga timestamp atau waktu real time yang ditampilkan atau diambil dari database. Nah, seperti itu. Kemudian untuk codingan dari Arduino IDE ini kita akan include beberapa library ini. Yang pertama ESP 8266 untuk WiFi dan web server. Kemudian juga Google Firebase ya, yang akan kita gunakan sebagai database. Nah, pertama kita akan mendefine Google Firebase atau database kita ini. Kemudian kita juga akan menginclude atau mengimport indeks atau tampilan awalnya tadi ya. Kemudian yang kedua yaitu historinya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mendefine WiFi yang kita gunakan, yaitu SSID, kemudian passwordnya. Setelah itu kita akan mendefine pin yang digunakan dalam sensornya. Kemudian kita juga akan membuat variabel untuk durasi dan jarak. Nah, ini untuk mengecek apakah false atau true LED-nya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menyambungkan ke web server yang kita gunakan agar bisa diakses. Nah, kemudian handle rootback ini digunakan untuk menyambungkan kita kepada tampilan awal atau main page
ya. Nah, kalau 404 ini digunakan apabila websitenya nggak bisa diakses, maka dia akan menampilkan 404 not found. Nah, kemudian handle history page, dia akan menghandle halaman history atau halaman real time monitoring tadi ya. Nah, kemudian ini handle turn on ultra digunakan untuk menghandle apakah tombol on untuk sensor itu sudah dipencet atau belum. Ketika dipencet maka dia akan merespon. Nah, untuk LED on 2 ini akan mendeteksi status dari LED-nya, kemudian durasi dan jarak dari objek yang diterima oleh sensor. Ini ya. Nah, untuk jaraknya kita set 100. Ketika jaraknya itu di bawah atau sama dengan 100, maka LED-nya akan membawa status nyala atau 1 ya. LED status 1 ini sama dengan nyala. Nah, ketika jaraknya di atas 100 atau lebih dari 100, maka LED-nya akan membawa status 0 yang berarti LED dalam keadaan mati. Nah, handle turn off ultra ini untuk menghandle tombol off untuk sensornya yang ada di halaman website tadi. Nah, ini untuk melakukan setup sensor, kemudian pin yang digunakan, setelah itu wifi dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia akan memanggil fungsi-fungsi tadi. Nah, ini wifi untuk wifi statusnya ya. Ketika wifi-nya terkoneksi maka akan tidak menampilkan atau menampilkan status terkonek. Kemudian ketika tidak terkoneksi maka akan muncul reconnecting atau wifi disconnected. Nah, ini cek untuk mengecek apakah tombol on yang ada di halaman utama website itu sudah dipencet atau belum. Jika true maka dia akan masuk ke fungsi LED on 2 yang ada di atas tadi. Oke. Nah, selanjutnya adalah tampilan dari website untuk monitoring. Yang pertama ini sebelah kiri ini adalah halaman utama ya. Jadi di sini ada controller sensor. Ini ada tombol on off digunakan untuk menyalakan atau mematikan sensor yang digunakan. Kemudian ada tombol untuk pergi ke real time monitoring. Nah, di sini akan lari ke back history ya. Di sini dia akan menampilkan status LED apakah sedang menyala atau sedang mati. Kemudian ada timestamp-nya. Timestamp adalah waktu saat status LED itu terjadi, entah LED-nya itu nyala atau mati. Nah, kemudian ini adalah foto dari alatnya, perangkatnya. Yang atas ini ketika kendaraan itu di luar jarak yang ditentukan maka lampunya tidak akan menyala. Nah, ini kalau di gambar kedua, ketika kendaraannya ada di jarak yang ada di dalam jarak yang ditentukan maka lampu otomatis akan menyala seperti ini. Oke. Mungkin selanjutnya adalah demo dari proyek kami. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah sistem monitoring dari sistem lampu jalan otomatis.
Ini untuk mematikan atau menyalakan sensor. Saat ini sensornya mati. Kami akan menyalakan sensornya dulu. Nah, setelah itu kita akan menjalankan alatnya. Kita coba mendekatkan alatnya ke jarak tertentu, maka lampu akan nyala. Kita akan lihat ke real time monitoring. Nah, status LED-nya di sini adalah menyala. Ada timestamp-nya di sampingnya juga ada. Kemudian ketika kita menjauhkan kendaraan atau objeknya, ketika itu maka lampu akan mati dan pada real time monitoring statusnya lampunya mati. Setelah itu kita akan melihat database-nya. Nah, pada database ada keadaan lampu yaitu sedang mati. Nah, ketika kita dekatkan lagi objeknya, nah ketika lampu menyala maka otomatis akan update bahwa lampu menyala.